Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan membawakan materi teknik pengawasan K3 konstruksi oleh pengawas MK di tempat kerja. Jadi secara umum sih gini lah, kita bicaranya sharing ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lihat ini yang hadir banyak yang sudah pengalaman, sudah punya jam terbang yang jauh lebih tinggi daripada saya. Mungkin nanti juga bisa kasih masukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapat manfaat dari apa yang akan saya sampaikan. Oke, sekarang baik Bapak Ibu, dari materi tadi pertanyaannya begini, siapa yang melakukan pengawasan pada kegiatan konstruksi? Ini yang melakukan pengawasan itu dilakukan oleh pengguna jasa Bapak Ibu. Pengguna jasa siapa sih? Owner. Pengguna jasanya itu owner. Nah, dalam melakukan kegiatan pengawasan, pengguna jasa dapat menggunakan penyedia jasa konsultasi konstruksi yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia jasa konsultasi konstruksi bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa sesuai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi. Pengawasan itu termasuk penerapan keselamatan konstruksi. Poin-poin ini semua tercakup di dalam PP nomor 22 tahun 2020 di pasal 49 dan pasal 50 ayat 1 huruf C. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan konsultasi konstruksi? Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Itu ada di PP 22 tahun 2020 pasal 1 angka 4. Tadi di judulnya kita itu bunyinya pengawasan oleh MK, Bapak Ibu. Nah, MK itu apa? MK itu manajemen konstruksi. Gitu. Nah, apakah yang mengawasi pelaksanaan proyek itu hanya MK? Bukan. Ada lagi. Nah, untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi itu sebenarnya terbagi begini. Ada konsultan jasa manajemen proyek dan konsultan jasa pengawas. Ya, konsultan pengawas di apa kalau sekarang tuh istilahnya KBLI ya, di KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha itu terbagi. Kalau konsultan pengawas itu dia di rekayasa, sementara konsultan jasa manajemen proyek itu di konsultan manajemen lainnya. Nah, konsultan manajemen proyek itu dia bisa terbagi menjadi dua, Pak, dalam layanannya. Ya, itu layanan manajemen proyek dengan layanan manajemen konstruksi. Perbedaan antara konsultan pengawas atau MK atau manajemen proyek itu lebih banyak berbeda di kapan mulai terlibatnya. Kalau manajemen proyek biasanya dibilang manajemen proyek ini servicesnya biasanya dimulai sejak tahapan konsep atau ide. Gitu ya. Oh, kita mau membangun sesuatu nih. Gitu kan. Kita mau membangun hotel nih gitu ya. Hotelnya kayak gimana ya? Jadi itu masuknya di manajemen project. Lakukan visibility study dulu. Cocok nggak bangun hotel di sini gitu ya. Kalau manajemen konstruksi dia terlibat dari tahapan prakonstruksi. Prakonstruksinya di mana sih? Biasanya pada saat desain kita sudah MK itu sudah masuk. Gitu. Kalau konsultan pengawas keterlibatannya di mana? Keterlibatan konsultan pengawas ada di tahapan konstruksi. Jadi setelah proyek itu mau start nih, konsultan pengawas sudah terlibat. Line atau garis pemisahnya itu ada di kick off atau pre-construction meeting di PCM. Jadi konsultan pengawas sudah mulai terlibat di situ di PCM. PCM itu yang menandakan bahwa proyek ini akan segera dimulai. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini saya sampaikan supaya konsepnya nggak bingung. Barangkali masih ada yang nanya-nanya nih MK apa gitu. Samakah dengan Konwas? Secara umum tugasnya nanti untuk pengawasannya mungkin sama, tapi secara servis ada perbedaan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk untuk pengawasan K3 oleh konsultan. Di tahapan awal ini Bapak Ibu,
tahapan awal itu kita bicara prakonstruksi yang tadi ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sempat mengikuti webinar yang dilaksanakan pada hari Senin lalu ya, kalau saya nggak salah Bu Isti ya, disampaikan bahwa yang menyiapkan gitu ya, yang wajib melakukan pelaporan, penyiapan segala macam terkait K3 ya di proyek itu adalah si kontraktor, Maincon dalam hal ini. Ya. Maka pada saat PCM ini pre-construction meeting ya, sebelum mulai konstruksinya, pada saat prakonstruksinya, mereka wajib mengajukan hal-hal seperti ini nih, site arrangement, penataan lapangan ya. Penataan lapangan itu nanti fungsinya kita sebagai konsultan, sebagai pengawas atau sebagai MK, kita akan melihat dan mereview Bapak Ibu ya. Site arrangement-nya seperti apa? Ini yang saya tampilkan adalah gambar site arrangement. Yang bulat-bulat itu adalah gambar bulat-bulat ini adalah jangkauan TC ya, tower crane. Jadi kita melihat nih, oh tower crane-nya akan ditempatkan di sana, akan ada resiko seperti apa di situ gitu ya. Jeep-nya kemana, boom-nya kemana, kemudian counterweight-nya adanya di mana, apa yang dilalui sama si sama si tower crane ini, baik jeep maupun di counterweight, karena ini nanti menyangkut masalah tindakan apa atau pencegahan apa yang harus diambil oleh kontraktor untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Ya. Kemudian setelah kita pelajari site arrangement, di site arrangement ini selain penempatan TC ada ini juga ya Bapak Ibu ya, ada penempatan di mana lokasi fabrikasi pembesian misalnya, di mana lokasi mau naruh concrete pump misalnya begitu ya. Nah itu semua penempatan itu kita evaluasi, kita pelajari bersama, diajukan oleh kontraktor, kemudian kita evaluasi. Kalau sudah oke, kontraktor kan juga akan mengajukan nih risk resiko ya resiko yang akan timbul dari apa yang mereka siapkan di sini. Nah itu mereka akan ajukan juga. Nah ini kita akan evaluasi dari sisi K3-nya. Ya. Kemudian selain penataan lapangan ada juga metode konstruksi atau metode statement untuk pelaksanaan pekerjaan. Ini saya tampilkan sedikit untuk kerjaan kolom gambarnya. Nah itu metode pekerjaan apa aja sih Pak? Ya sebenarnya metode pekerjaannya mencakup semua pekerjaan yang akan dilakukan pada proyek tersebut. Misalnya ada penggaliannya sudut kemiringannya berapa derajat. Itu kita harus tahu metodenya akan seperti apa. Kemudian nanti mau ngecor mau pakai apa. Pipa kalau pakai concrete pump, pipa concrete pump-nya mau lewat mana. Gitu ya. Terus kalau untuk harus ngirim barang, platformnya mau ada di mana. Itu bagian-bagian dari metode pelaksanaan yang juga harus diajukan oleh kontraktor dan kita periksa. Apakah juga ada keterkaitannya dengan K3? Ada, karena semua pekerjaan ini mengandung banyak resiko, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya lanjut yang poin C, kemudian alat kerja. Ini juga disampaikan pada saat PCM. Alat kerja apa saja sih yang mau digunakan? Ya. TC-nya mau TC model apa gitu. Jadi spesifikasi dari TC itu harus disampaikan. Kebetulan gini Bapak Ibu supaya nggak ini ya. Saya basicnya lebih banyak pengalaman di pengawasan gedung high rise building. Jadi inilah yang banyak saya temukan di proyek saya gitu, di proyek-proyek yang saya alami. Jadi TC ini tadi saya bilang ya, di belakang ini ada counterweight, ini boom-nya atau jeep-nya. Nah ini lintasannya di mana supaya tidak membahayakan. Kita harus tahu. Kemudian beban TC ini mampu secara spesifikasi, dia mampu untuk ngangkat berapa ton sih gitu. Berapa ton pada saat di ujung, di depan sini, kemudian berapa ton pada saat di belakang. Karena semakin ke ujung,
maka kemampuan beban yang diangkat akan semakin kecil. Kalau kita paksakan untuk mengangkat sesuatu yang melebihi kapasitasnya, ya resikonya juga pasti tinggi. Gitu. Ya, jadi kita harus tahu persis, termasuk di TC itu, di spesifikasi biasanya kita juga pelajari sistemnya mereka, sistem emergensinya mereka gimana. Kalau dia overload bebannya, alarmnya bunyi apa enggak gitu ya. Itu kita akan lihat di situ. Ada nggak dia warning seperti itu. Kemudian ada Alimax atau PH, Alimax sih mereknya ya. Passenger hoist ya, lift untuk masa konstruksi gitu, untuk ngangkut barang. Kadang pekerja konstruksi juga gitu ya. Nah ini juga sama, ini harus diajukan dulu. Karena apa? Kita harus tahu dimensinya sebesar apa, penempatannya mau di mana, gitu kan. Kemudian biasanya dia ditaruh itu ada kayak jembatannya yang bisa dibuka itu ya. Kemudian ada railnya. Nah itu kan terkait masalah keselamatan. Kita harus tahu bisa nggak nyampe nggak ke atau butuh platform tambahan nggak untuk sampai ke situ gitu ya. Nah ini hal-hal ini adanya di alat kerja. Alat kerja ini harus diajukan dulu oleh kontraktor pada saat pre-construction. Jadi sebelum pelaksanaan, kontraktor sudah menyampaikan ini loh peralatan yang akan kita pakai. Terus yang di bawah ini gambar apa ini? Ini dewatering Bapak Ibu. Beberapa proyek yang memiliki basement itu harus melakukan dewatering kalau muka airnya cukup tinggi. Gitu. Apakah ini termasuk urusan K3 juga? Yang perlu diingat K3 itu juga termasuk kita nanti akan bicara masalah lingkungan. Kalau airnya disedot terlalu banyak, kita tidak aware nih mekanismenya seperti apa, itu sumur-sumur rumah warga di sekeliling proyek bisa kering semua. Gitu. Jadi kita juga harus tahu, oh ini ada rencana nih dewatering, mau berapa dalam disedot airnya, kenapa harus sedalam itu, di mana posisi perletakannya, apa efek yang ditimbulkan terhadap warga di sekelilingnya gitu. Jadi hal-hal itu harus disampaikan oleh kontraktor, rencana itu mereka ajukan, nanti dipelajari dan dievaluasi bersama pada saat PCM. Nah, pada saat PCM juga kontraktor akan mengajukan safety plan atau rencana K3. Rencana K3 yang diajukan harus sesuai dengan item-item tadi. Penata lapangannya seperti apa, metode kerjanya seperti apa, alat kerja yang mau digunakan itu seperti apa. Jadi begitu ya. Semua item yang tadi diajukan sama kontraktor itu harus dimasukkan lagi ke dalam safety plan terkait tindakan-tindakan apa yang mau dilakukan oleh kontraktor dalam penerapan K3-nya. Itu. Di luar itu apa? Kontraktor juga menyampaikan nih kalau di apa proyek itu kan biasanya ada juga kita lakukan ada unit P2K3 gitu ya. Jadi timnya nanti mereka akan sampaikan, ini akan ada tim P2K3-nya mereka, di dalamnya mungkin ada tim tanggap daruratnya mereka, ada dokter. Kalau saya, pengalaman saya di salah satu proyek saya dulu pernah ada yang dokternya standby di proyek itu ya, ada klinik yang lengkap dengan dokternya, dia disampaikan di safety plan-nya itu gitu. Ya, kemudian untuk mendukung safety, di dalam safety plan juga ada SOP Bapak Ibu. Ya, SOP terkait K3. Itu juga diajukan oleh kontraktor untuk kita evaluasi. Nah, kemudian pendukung itu juga ada personel atau tenaga. Tenaga apa? Tenaga yang kompeten. Tenaga yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di proyek tersebut. Contoh apa? Satu, ada unit P2K3. Oh, berarti ada sekretaris P2K3-nya. Gitu. Siapa? Oh, ada ahli K3-nya, berarti ahli K3-nya mana? Ada nggak sertifikatnya? Itu dilampirkan. Ya, untuk proyek-proyek apa di bawah Kementerian PUPR misalnya gitu. Oh, harus ada petugas K3 konstruksinya. Mana?
gitu. Kita harus cek benar nggak ada sertifikatnya mana. Kemudian karena penggunaan alat, ada alat berat, ada alat angkat-angkut, mana ada CEO operatornya nggak, untuk alatnya sendiri ada surat izin layak operasinya nggak, begitu. Itu disampaikan untuk kita cek. Ya, kalau misalnya memang sudah oke, nanti ini disepakati bersama Bapak Ibu, disepakati oleh kontraktor, konsultan pengawas ataupun MK ya, dan pemberi tugas, karena dalam PCM biasanya pemberi tugas juga ikut rapat ya. Nah, itu kita sepakati bersama bahwa ini nanti yang akan menjadi acuan ya, standar dalam pelaksanaannya. Ya, Pak, apakah cukup pelaksanaan mengacu kepada apa yang disampaikan di depan? Proyek kan dinamis sekali ya, namanya proyek itu. Sekarang misal kita bicara rencananya galinya kita mau ada kemiringan 45 derajat. Ternyata karena satu dan lain hal nggak dimungkinkan nih kemiringan seperti itu gitu. Harus lebih curam lagi misalnya begitu. Ya, kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian ditemukan pada saat pelaksanaan, maka kita akan lakukan penyesuaian di lapangan. Penyesuaiannya gimana? Ya dilakukan lagi. Ya, dilihat lagi hazardnya apa yang ada di situ. Kalau misalnya kita lakukan perubahan metode, gitu kan, bisa dieliminir enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti ajukan lagi metode baru, ajukan lagi rencana K3 terkait pekerjaan tersebut. Tapi bisa parsial, sudah tidak global. Bicara masalah ini, isu apa sih yang paling besar yang sering terjadi? Yang paling besar terjadi, paling sering gitu ya, menurut saya terjadi, yang sering saya temukan adalah sayangnya banyak yang copy paste Bapak Ibu. Jadi metode itu kadang-kadang di copy paste saja, metode yang dipakai di proyek-proyek sebelumnya ya diajukan kembali di proyek yang ini. Safety plan atau rencana K3, rencana penerapan K3-nya juga udahlah yang penting ada, diajukan. Bagaimana dengan kondisi-kondisi seperti itu? Itulah gunanya pada saat PCM kita diskusikan bersama. Jadi kita akan lihat ini kok nggak sesuai, minta untuk segera direvisi dan diajukan kembali. Metodenya, emang kita mau, misal tadilah kita bicara, ada galian open cut 45 derajat di metode diajukan. Ternyata pada pelaksanaannya kita sudah tahu nggak ada basement kok, ngapain ada galian gitu. Oh, kita nggak ada basement, nggak ada kegiatan penggalian sama sekali, buat apa gitu. Nah, itu kita bisa sampaikan, ini nggak ada, hilangin aja, gitu. Dicabut saja. Atau tadi untuk rencana K3-nya yang dipakai dari proyek lain ke sini, padahal kita nggak di situ, misal kita bicara nggak ada unsur listrik tegangan tingginya, kemudian di rencana K3-nya ada untuk penanganan area dengan listrik yang bertegangan tinggi apa segala macam, ya kan sebenarnya mubazir Bapak Ibu kalau misalnya hal-hal seperti itu dilakukan. Jadi fungsi kita kontraktor mengajukan, kemudian kita periksa, kita evaluasi, kita lihat kesesuaiannya. Makanya kontraktor sebaiknya sebelum mengajukan ini harus datang dulu ke lapangan, lihat gitu potensial hazard apa yang ada di lokasi proyek ya. Pada saat kita bicara lokasi itu masih kosong, kemudian pada saat kita melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kontrak, resiko-resiko apa saja yang mungkin timbul gitu. Itu baru dibuat metode kerjanya dan baru dibuat rencana K3-nya. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan konstruksi. Ini yang saya sampaikan terkait pengawasan K3 di tahapan konstruksi ini, saya tidak state berurutan ya Bapak Ibu ya. Karena di proyek itu secara umum begini. Proyek konstruksi itu melakukan kegiatan yang menurut saya, pengalaman saya itu berulang aja dia. Jadi di awal, mungkin pada saat pekerjaan fondasi, ya fondasi
selesai, ya sudah. That's it. Tapi begitu kita naik ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, itu pekerjaan yang sama akan dilakukan berulang lagi. Jadi di lantai 1 misal kita bicara, kita pasang kolom, kemudian pasang perancah, pasang casting, gelar besi, cor. Ya. Sudah dicor, di lantai 2 apa yang dilakukan? Sama, kolom lagi, kolomnya sudah, pasang perancah, pasang casting, gelar besinya, cor untuk naik ke lantai selanjutnya. Begitu terus sampai ke rooftop. Gitu. Ya, khususnya untuk gedung yang fully konstruksi beton bertulang. Kalau yang dia konstruksinya di atas atapnya ada baja, ya nanti ada pekerjaan khusus di atas crown misalnya atau apa, itu ada pekerjaan khusus. Tapi secara umum ini akan berulang sehingga kegiatan yang kita lakukan di lapangan flow-nya akan begitu, alurnya akan begitu. Ya. Di sini saya sampaikan penerapan SOP. Nah, di saat kontraktor mengajukan pada saat PCM itu ya, dia mengajukan rencana K3, dia juga akan mengajukan SOP. SOP apa saja yang diajukan ya macam-macam. Kalau misalnya terjadi sesuatu seperti apa, mau masuk ke proyek harus bagaimana, wajib gitu kan, wajib menggunakan APD misalnya gitu. Itu diterapkan apa enggak? Ya, pada saat pengelasan, oh harus ada APAR, harus ada ini di dekat situ, itu diterapkan atau tidak? Harus menggunakan masker untuk las, itu kacamata las, itu diterapkan atau tidak? Kita cek penerapan SOP terhadap aplikasinya di lapangan. Kemudian pada pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan konstruksi, yang saya maksud apa sih ini? Ada pelaksanaan kegiatan ya di proyek yang sifatnya mendukung, Bapak Ibu, sifatnya mendukung. Mendukung itu artinya apa ya? Bukan orang ngecor, bukan orang ini. Tapi orang K3 misalnya, orang K3 melakukan safety talk atau safety morning. Itu kan sifatnya mendukung ya. Mengingatkan supaya rekan-rekan pekerja itu aware terhadap keselamatan kerjanya masing-masing. Aware terhadap keselamatan rekan teman-teman di sekitarnya maupun lingkungan mereka gitu. Nah, pada saat melakukan safety talk kah, toolbox meeting kah, atau apa safety morning gitu ya, MK ngapain sih Pak? MK itu nanti kita akan mengikuti gitu. Personel dari konsultan, dari pengawas akan mengikuti. Sesekali kita akan mengisi juga safety talk-nya. Ya, personil dari MK biasanya gini, kalau di tim saya biasanya di project itu ada paling tidak satu orang safety officer lah, yang ikut dia mengawasi pelaksanaan K3 yang dilakukan oleh kontraktor. Gitu. Nah, kalau dalam pekerjaan konstruksinya bagaimana? Dalam pekerjaan konstruksinya, sebelum melakukan setiap pekerjaan itu ada working permit, izin pelaksanaan pekerjaan. Ya, kontraktor wajib mengajukan itu. Nah, pada saat kontraktor mengajukan working permit ke kita, ke MK atau ke pengawas, maka akan diperiksa nih, pekerjaan apa yang mau dilakukan. Yang meriksa siapa working permit ini? Yang memeriksa working permit ini adalah masing-masing disiplin, Bapak Ibu. Jadi di pengawas itu ada, kalau kita bicara konstruksi bangunan gedung itu ada orang struktur, ada orang arsitektur, ada orang mechanical, ada orang electrical. Ada surveyor. Ya. Tim ini akan melakukan pemeriksaan. Betulkah pekerjaan itu sudah siap untuk dilakukan? Mau ngecor, bekistingnya sudah belum? Udah siap belum? Si perancahnya kuat atau enggak? Bekistingnya udah terpasang dengan baik apa enggak? Besinya sudah digelar dengan baik, jumlah besinya lengkap enggak? Gitu kan? Sesuai standar atau tidak? Gitu. Teman-teman yang dari sisi arsitek biasanya akan ngecek udah sesuai belum nanti penempatannya. Jangan nanti rencananya di situ kolom ukuran 20-20, tiba-tiba dibikin kolom 40-40 misal gitu ya.
Ekstrimnya seperti itu. Dia akan melakukan pengecekan itu sudah sesuai apa belum. Teman-teman mechanical dan electrical akan lihat ada nggak konduit yang harus masuk di situ terkait pekerjaan mereka, atau ada nggak shaft misalnya gitu yang ada di sana. Kalau ada, apakah sudah terpasang dengan baik, gitu kan? Surveyor akan ngecek elevasinya udah benar apa belum, grade-nya udah benar apa belum. Gitu. Nah, apakah cukup itu saja? Enggak, tidak. Nanti akan diperiksa juga sama K3, personil K3 dari pengawas. Apa yang diperiksa? Untuk pekerjaan tersebut pasti sudah ada metodenya yang diajukan sebelumnya gitu kan. Itu mau mengerjakan ini, resikonya A, B, C, D, E, F, G, sudah bunyi. Terus tindakan pencegahannya apa? Gitu kan. Untuk eliminir resikonya apa? Sudah ada belum? Sudah dilakukan apa belum? Ya kan. Kemudian perancahnya udah terpasang benar atau belum gitu. Itu akan dicek sama orang ketiga. Ya, terus penempatan lain-lain, platform misalnya apabila diperlukan yang sifatnya temporer ya. Kalau yang permanen mungkin dicek sekali bisa. Nanti kita tinggal cek berkala. Tapi yang sifatnya temporer kan berpindah ya. Ada yang mobile gitu, kita harus cek. Terus kalau ngecornya malam, ada penerangan. Penerangannya udah siap belum? Si penerangan itu kabelnya bagaimana, kondisinya oke apa enggak, ready enggak? Itu dilakukan sama pengawas K3-nya. Apakah pengawasan terkait itu pada saat pelaksanaan pekerjaan itu hanya dilakukan oleh pengawas K3 atau officer K3 dari konsultan pengawas atau dari MK? Enggak. Pengawasan itu juga dilakukan oleh semua, kalau saya istilahkan namanya inspektor, Pak. Ya, pengawas itu saya istilahnya inspektor. Itu mereka punya kewajiban juga untuk melihat. Kalau misalnya ada yang tidak aman, gimana dalam pelaksanaan pekerjaan itu? Ya di stop, gitu ya. Jangan ditandatangan izinnya. Izin udah ditandatangan Pak, persiapannya oke. Pada saat pelaksanaannya bermasalah karena ada satu dan lain hal, ya dihentikan pekerjaan itu. Gitu. Jadi mindsetnya semua personil harus punya mindset bahwa safety first. Keselamatan itu yang diutamakan. Gitu. Saya lanjut, oke. Nah, ada instalasi peralatan atau pesawat yang akan digunakan. Ini gambarnya, contohnya adalah instalasi untuk TC. Ya, itu yang di bawah ada besi rapat sekali, itu pondasinya TC. Jadi lagi disiapin. Nah, pada saat ini kita juga melakukan pengawasan, Pak. Pengawasan dan kita cek instalasi peralatan itu yang mau diinstal benar apa enggak. Barangnya sesuai apa enggak. Karena saya pribadi punya pengalaman, Pak. Barang baru, barang TC baru datang dari, kalau saya salah ingat waktu itu kontraktornya beli di China dan memang baru datang dari China. TC-nya sendiri waktu itu masih dalam proses apa, yang datang pertama itu dia punya angkur. Nah, angkurnya dipasang duluan. Ternyata waktu TC-nya datang ada perubahan spesifikasi, ternyata ada perbedaan. Saya nggak tahu nih miss-nya ada di mana. Sehingga angkur yang ada nggak bisa dipakai. Nah, kalau misalnya kejadian seperti itu, mau gimana? Ya, akhirnya pada saat itu yang kita lakukan, kita bongkar angkurnya, kita ganti, Pak. Udah dicor loh ya, udah dicor, angkurnya diganti. Kenapa? Karena kalau kita paksakan menggunakan angkur yang tidak tepat, nanti akan bermasalah. TC itu bisa rubuh gitu. Nah, kalau TC rubuh, wah itu kalau menurut saya agak katastrofik gitu. Kejadian seperti itu efeknya buat proyek luar biasa. Proyek itu bisa di stop. Sementara konsultan pengawas mau yang istilahnya konwas ataupun MK pasti punya target saya tepat waktu. Ya kan, tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu. Kalau dulu saya pernah sampaikan juga apa? Zero accident. Kenapa zero accident? Kalau ada accident, waktunya nggak akan tepat, Bapak Ibu. Waktunya tidak akan tepat, mutunya tidak akan tepat. Jadi kita akan cek nih pemasangan seperti ini. Benar nggak ya barang-barang yang dipakai?
Kalau misalnya ternyata kayak kasus kami waktu itu, si angkur itu ternyata ada ketidaksesuaian gitu ya, karena spesifikasinya ternyata, ya ini pengalaman saya juga, produk dari alat-alat berat ini kadang-kadang yang ada di gambar spesifikasi dengan fisiknya kadang ada ketidaksesuaian, Bapak Ibu. Ya, khususnya terus terang saya menemukan kasus ini beberapa dari produk yang dikirim dari China. Cuman mungkin secara brand juga bukan brand yang ternama ya. Saya nggak bicara ini. Tapi kasus itu memang ada. Jadi kita mesti hati-hati. Kita mesti pastikan bahwa betul-betul barang itu sesuai dengan apa yang diajukan. Tipe kadang ditulisnya sama, ternyata ada perubahan, entah karena apa. Nah, ini saya temukan beberapa kali. Nah, kita sebagai pengawas juga harus aware. Gitu. Kita harus pastikan benar nih sama, benar nih sesuai. Kalau emang ada tidak kesesuaian, kita menemukan ada ketidaksesuaian, kita bicarakan dulu. Jangan langsung dipaksakan untuk install. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau peralatan itu sudah terinstall, sudah terpasang, TC sudah terpasang, sudah dipakai, tadi passenger hoist sudah terpasang, sudah dipakai, ya. Dilakukan perawatan dan pemeriksaan berkala. Oh, sebelum dia dipakai, izin jangan lupa. Ya, kita pengawas juga harus memastikan bahwa izin operasional itu sudah didapat sebelum dipakai. Ya, biasanya kontraktor akan mengajukan ke dinas terkait, dari dinas akan datang, kemudian akan dilakukan pengujian bersama. Nah, kita akan menyaksikan di situ, bunyinya pengawas biasanya jadi saksi. Karena TC atau Alimak biasanya atau passenger hoist biasanya mereka sewa, kalaupun ada yang beli, tetap ada spesialisnya yang tahu persis terkait teknisnya. Nah, itu nanti akan diuji oleh pihak pemerintah dari dinas untuk mengeluarkan izin. Setelah izinnya keluar, kita sebagai pengawas baru bisa mengizinkan alat-alat tersebut untuk digunakan. Ya. Nah, kalau alat-alatnya sudah dipakai, sudah digunakan, kita mesti ingat ada perawatan terhadap alat tersebut dan ada pemeriksaan berkala terhadap peralatan tersebut. Apa aja kalau di TC paling tidak seling. Selingnya harus dicek, diperiksa secara rutin. Gitu. Terus ya kalau memang dia harus dikasih oli apa segala macam, setiap berapa waktu sekali gitu ya, dilakukan perawatan berkala ya harus dijalanin. Gitu. Karena apa? Seringkali kita miss ya, abai. Harusnya sudah di-maintain, harusnya seling itu sudah diganti karena dia sudah fatigue. Ternyata kita nggak lakukan pengecekan. Atau beginilah, oh secara durasi harusnya sih 3 bulan lagi masih bisa dipakai, atau sampai bulan depan masih bisa dipakai. Ternyata beban yang dia angkat selalu beban-beban berat, sehingga seratnya mulai banyak yang putus di seling itu. Nah, itu resikonya tinggi kalau kita nggak cek berkala. Jadi diusahakan sesering mungkin untuk dilakukan pemeriksaan berkala terhadap peralatan-peralatan tersebut, sehingga kita yakin bahwa barang itu aman. Apakah itu bisa menghilangkan potensi terjadinya kecelakaan, Pak? Apakah dengan begitu seling pasti tidak akan putus? Kalau pasti saya rasa enggak. Ya, kita agak sulit untuk bilang pasti, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir ya, sampai ke kondisi yang paling minim, gitu ya, sehingga ya 99,9% harusnya tidak terjadi kalau itu kita jalankan dengan baik dan benar. Ya, tapi itu juga yang mesti diingat, beban jangan harusnya boleh ngangkat 3 ton dipakai buat ngangkat 10 ton. Ya. Nah, kemudian terkait ketiga yang bahan berbahaya beracun. Ini kita juga harus tahu penempatannya di proyek seperti apa. Loh, penempatannya gimana? Taunya Pak, penempatan balik ke tadi, di site arrangement. Di site arrangement sudah ditentukan, ini loh nanti posisinya di sini. Nah, kemudian pengolahannya bagaimana?
pembuangannya bagaimana, dilakukan rutin atau tidak, gitu kan? Perletakannya seperti apa, itu kita cek rutin, berkala kita cek, gitu kan? Oh harusnya setiap minggu dikeluarkan, cek dokumennya Bapak Ibu. MK ngeceknya gimana sih? Atau konsultan pengawas mengeceknya gimana sih? Kita cek pertama, kita lakukan visual Bapak Ibu. Jadi kita keliling, kita cek secara visual. Ya. Kemudian kita juga cek apa? Kita cek dokumen. Cek dokumen itu apa aja sih? Harusnya ada surat, gitu ya. Surat terkait barang-barang yang masuk, barang-barang yang keluar, limbah yang dikeluarkan segala macam gitu. Itu harusnya ada semua. Nah kemudian dokumentasinya juga, foto-fotonya, itu kita lakukan pemeriksaan juga terkait itu. Benar apa enggak itu dilakukan, benar apa enggak itu dilaksanakan, sudah sesuai apa belum itu yang dilaksanakan oleh teman-teman kontraktor. Kalau ada ketidaksesuaian bagaimana? Apabila ada ketidaksesuaian, maka kita tegur. Kita tegur ke kontraktor. Negurnya gimana? Ya bisa lisan, bisa melalui memo, bisa melalui surat teguran, atau surat peringatan. Ya. Loh, Pak, cuma disuratin tok, dia masih jalan, ya nggak boleh. Begitu kita tegur, itu artinya kalau ada sesuatu yang kritis, ya pekerjaan itu kita hentikan. Ya, kita stop dulu pekerjaan itu. Jadi tidak berarti kalau udah ditegur sambil tetap jalan, enggak lah. Jangan seperti itu. Jadi kita juga harus punya ketegasan, dan teman-teman kontraktor juga harus bisa memahami alasan-alasannya kenapa. Kemudian ada pemeriksaan tenaga kerja. Ini juga dilakukan rutin. Tadi saya cerita di proyek saya, salah satu proyek ya, itu memang ada yang kebetulan disiapkan klinik lengkap, ada dokter, ada perawat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjamin ya kondisi kesehatan tenaga kerja yang ada di sana. Terkait sekarang apalagi ada, kita di masa pandemi Bapak Ibu, ada COVID ya. Sekarang ini kita lakukan pemeriksaan berkala untuk COVID. Kita lakukan tes swab sekarang, paling tidak antigen ya, antigen atau PCR. Itu dilakukan secara rutin. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona di lingkungan proyek. Untuk pemeriksaan tenaga kerja ini ada yang sifatnya nanti ya kita periksa memang untuk memastikan kondisi apakah pekerja ini siap untuk melakukan tugasnya mereka di lapangan ya. Dan ada juga pemeriksaan yang sewaktu ya ada tenaga kerja yang tiba-tiba kok kurang nyaman ya, badan saya tiba-tiba ngerasa aneh ya, dia bisa periksa ke klinik. Nah, hubungannya sama MK apa? Kita mengawasi Bapak Ibu. Kita juga cek seberapa sering nih ada orang yang datang ke klinik itu rajin nggak. Kalau misalnya banyak yang datang ke situ ke klinik dan punya keluhan, kita harus evaluasi. Kenapa banyak yang datang ke klinik? Dulu saya pernah ada kasus, bukan kasus, kejadian ya di salah satu proyek yang saya pernah ikutin itu pekerja hampir setiap hari ke klinik Bapak Ibu. Hampir setiap hari mereka datang ke klinik. Mungkin sehari itu klinik itu boleh dibilang hampir nggak pernah kosong lah dari pekerja. Dari pagi sampai malam. Biasanya kosong ya pada saat tengah malam lah. Tengah malam sampai pagi itu baru kosong. Tapi selalu saja ada orang yang pekerja yang datang ke sana. Saya pribadi waktu itu waktu itu saya bertugas sebagai site manager ya. Saya juga penasaran nih kok klinik ramai terus nih, banyak yang sakit, jangan di proyek ini ada apa gitu. Ternyata begitu saya lihat ternyata pekerja itu rajin datang ke klinik karena di klinik ada perawat standby. Kebetulan perawatnya perempuan, cantik. Jadi tenaga kerja kayaknya mereka tiap hari datang pensi lah, gitu kan, ngeluh pusing lah, ngeluh inilah, ngeluh itulah. Itu sampai itu pun
Setelah saya temui seperti itu, ya saya juga bicara sama ini kayaknya mesti dicek nih, apakah memang mereka sakit beneran apa cuma iseng-iseng biar ketemu sama perawat. Ternyata kebanyakan ya memang ya mereka cuma pengen ketemu perawatnya aja. Tapi kan kita perlu punya sense bahwa apa yang terjadi sih di sini. Ya, apa yang terjadi di sini? Apakah memang betul banyak yang sakit atau tidak gitu, atau cuman ya kasus-kasus kayak tadi ya. Nah, setelah item-item itu kita lakukan pengawasannya, kita juga meriksa Bapak Ibu. Jadi kontraktor punya kewajiban untuk membuat laporan terkait penerapan K3. Ya, laporan K3 itu ada yang dilaporkan, kalau ada unit P2 K3 kan tentunya dilaporkan ke dinas ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga laporan yang disampaikan ke pemberi tugas melalui pengawas. Isinya bisa sama, bisa disederhanakan gitu. Kadang-kadang lebih disederhanakan yang ke pemberi tugas, tapi tetap kita akan lihat, kita akan periksa kesesuaiannya. Apa saja yang dilaporin ya, penerapannya seperti apa? Apakah ada kecelakaan? Kalau memang ada kecelakaan, kejadiannya seperti apa? Kronologisnya bagaimana? Kemudian penyelesaiannya seperti apa? Nah, setelah laporan itu kita periksa, ya tentunya kita memeriksa, kemudian kontraktor akan menyampaikan laporan itu kepada pemberi tugas atau mereka lapor ke dinas. Karena ini kalau ini P2K3 itu biasanya adanya di kontraktornya ya, Bapak Ibu, kontraktornya. Nah, kemudian ada evaluasi penerapan K3. Nah, setelah itu semua dijalanin, kita melakukan evaluasi, Bapak Ibu. Evaluasi apakah K3-nya berjalan dengan baik. Seberapa sering kita harus melakukan evaluasi ini? Ya kalau menurut saya sesering mungkin. Gitu. Sesering mungkin ini seperti apa ya? Mungkin sebulan sekali kita lakukan atau 2 bulan sekali kita evaluasi. Apakah sudah cukup efektif? Masih ada nggak kejadian-kejadian? Gitu. Nah itu setelah kita evaluasi hasilnya seperti apa ya? Kita tingkatkan lagi. Gitu. Kita sampaikan ke kontraktor, kita diskusi lagi, kita lakukan tindakan-tindakan perbaikan ya supaya ke depan jalannya pekerjaan itu bisa lebih terjaga dari sisi K3-nya. Ya, karena ini poin kita bicara poinnya masalah K3. Nah, dalam penerapan ini Bapak Ibu, dalam penerapan pengawasan K3 di proyek konstruksi ini yang paling berat apa sih? Yang paling berat itu justru sebenarnya masalah awareness, masalah ketaatan, kepatuhan untuk melakukan penerapan. Kontraktornya bagus, gitu kan? Tim K3 kontraktornya bagus, tapi tenaga kerjanya bagaimana? Kalau Bapak Ibu sekalian sering mengikuti pelatihan atau memantau perkembangan K3 ya di dunia K3 di Indonesia, kecelakaan kerja di Indonesia ini masih cukup tinggi. Kalau saya nggak salah tahun 2020 kemarin dalam kondisi pandemi itu 177.000 kasus kecelakaan kerja. Itu yang dilaporkan. Tahun sebelumnya ada 123 ribuan kalau saya nggak salah. Nah, menurut data, kecelakaan kerja paling banyak terjadi di mana? Di proyek konstruksi. Di proyek konstruksi. Kenapa paling banyak terjadi di proyek konstruksi? Karena kualifikasi, ya, kompetensi si pekerjanya cukup rendah. Biasanya apa sih latar belakang pendidikan? Latar belakang pendidikan yang rendah mengakibatkan mereka abai, Bapak Ibu. Dikasih tahu pakai helm, nggak mau, ribet gitu. Ya. Mau erection baja, ya. Tenaga spesialis baja itu naik ke atas disuruh pakai safety shoes, susah Pak kalau pakai safety shoes.
disuruh pakai body harness, aduh, saya nggak biasa pakai body harness, nanti lepas-lepas terus. Saya susah, malah nggak bisa gerak. Suruh pakai helm gerah. Akhirnya apa yang terjadi di lapangan? Helm jadi gayung, Bapak Ibu. Itu sering saya temukan, helm jadi gayung. Sepatu boot atau sepatu safety dipotong jadi sendal. Ya, jadi bagian belakangnya itu, bagian belakang sepatu itu dihilangkan, mereka digunting atau apa dijadikan sendal. Bentuknya jadi kayak selop gitu. Nah itu sering kejadian, kenapa ya? Karena tadi tingkat kesadarannya rendah, tingkat kesadaran terhadap keselamatannya rendah. Kualitas SDM kita masih banyak kurang bagus di lingkungan di dunia konstruksi. Beda penerapan dengan K3 di lingkungan pertambangan maupun oil and gas ya. Agak lain. Di konstruksi ini termasuk lemah. Kenapa? Tukang itu seringkali ada yang tidak sekolah, ada yang lulusan SD, SMP atau SMA saja. Nah itu, dan mereka kebanyakan sudah nggak mau tahu lah. Saya juga melihat yang lain juga begitu, kok boleh mereka kerja begitu saja boleh. Nah kita sebagai pengawas pada saat melihat di lapangan ada yang seperti itu, ada kontraktor yang bukan kontraktor, tenaga yang abai, apa yang kita lakukan? Stop, panggil pelaksananya atau pengawas K3 dari kontraktornya, ya, SIA officer dari kontraktornya, minta supaya orang tersebut ditarik dulu keluar. Dibina dulu, artinya dibina gini, dikasih pengertian, ya, lengkapi safety equipment-nya dia, APD-nya dia dilengkapi, kemudian kalau memang tidak bisa ya terpaksa harus diganti orang. Kita harus punya ketegasan seperti itu. Saya juga pernah punya kasus tenaga motong tiang panjang. Jadi kalau kita mancang tiangnya kadang-kadang bisa harus dipotong. Yang sisa tiang panjangnya itu, kelebihan tiang panjangnya harus dipotong. Saya bilang kebetulan saya nemukan dia nggak pakai helm. Saya tegur, Pak, helmnya dipakai. Dipakailah sama si tukang, sudah dipakai, dia lanjutkan. Ternyata kalau saya sudah jauh, dilepas. Saya berapa kali saya temukan dia begitu, saya tegur, saya bilang, Bapak dipakai, karena kalau misalnya ada apa-apa, bisa bocor kepala Bapak. Alasannya, susah Pak, jatuh-jatuh terus. Saya bilang, kalau jatuh-jatuh terus, pakailah. Ininya mana? Chain strap-nya. Saya panggil orang kontraktornya, saya minta, coba helmnya ini kan yang benar lah, ada strapnya supaya ini, karena dia alasannya nggak mau pakai, jatuh-jatuh terus. Sudah diberikan, ternyata dilepas juga. Saya masih temukan, ya bukan orang yang sama ya, kadang berbeda orang. Sampai sekali waktu saya lihat rame-rame nih di lapangan. Saya tanya ada apa, ternyata ada tenaga kerja yang kepalanya terkena gancu pada saat melakukan dia mau motong tiang panjang itu, karena beton yang dipukul, mantul balik Bapak Ibu, mantul balik, kena kepalanya dia. Ya. Masih hidup orangnya, bukan fatality, berdarah gitu ya, bocor lah, datangnya bocor. Saya kebetulan langsung melihat ke lokasi, kemudian kebetulan ini orang yang pernah saya tegur, saya tanya, Bapak nggak pakai helm? Iya Pak. Kenapa? Tadi panas, alasannya begitu. Saya bilang kalau Bapak kayak begitu, saya nggak akan izinkan Bapak bekerja lagi di sini. Nah, resikonya seperti ini, yang rugi Bapak. Gitu ya. Secara keselamatan yang rugi Bapak. Tapi proyek ini juga akan rugi. Kita buang waktu dengan ada kejadian seperti ini. Nah, kebetulan ya kalau sudah ada kejadian begitu, seperti biasanya baru ada pertobatan Bapak Ibu. Gitu ya. Udah kejadian baru kapok. Jadi dia masih bekerja di situ sampai pekerjaannya dia selesai, tapi ya sepanjang pekerjaan mereka semua udah tertib pakai helm. Nggak pernah dilepas-lepas lagi helm. Jadi kondisi seperti itu yang kita sebagai pengawas harus aware. Ya, kita harus punya kepedulian bahwa tanggung jawab pengawas itu tidak sebatas hanya
menjaga mutu, biaya, waktunya proyek, tapi juga keselamatan. Kita harus pastikan betul bahwa semua prosedur dijalankan. Rambu benar-benar terpasang sesuai kebutuhan ya, jangan ragu asal-asalan dipasang tidak pada tempatnya, nggak ada manfaatnya. Kita harus tahu mana yang harus dipasang. Kita harus koordinasi dengan tim HSE dari kontraktor sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Nanti ini kita sharing gitu ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada masukan, ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan gitu, saya akan dengan senang hati untuk barangkali kalau saya bisa menjawab atau mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Aziz. Oke, terima kasih Pak Ari. Pak Aziz, bisa... Oke, boleh ditutup Pak Ari. Pak Ajisnya lagi handle teknisi. Oh, siap-siap Bapak. Saja, terima kasih Pak Ari atas presentasinya yang sangat menarik sekali ya. Berikutnya di sesi kedua, pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua. Namun sebelumnya akan ada informasi penting buat Bapak Ibu semua. Izin saya share dulu. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu semua, insya Allah nanti rekaman video dari webinar kita dari hari pertama sampai dengan hari ini, insya Allah nanti sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 kita akan ada webinar dan insya Allah akan kita upload semua di sini. Jadi Bapak Ibu semua yang ketinggalan kemarin ikut webinarnya, yang teman-teman Bapak-Bapak para pembicara yang hebat kita sebelumnya, silakan ditonton di YouTube-nya Kak Cideni. Jangan lupa di-subscribe ya. Kalau menarik, bermanfaat, silakan di-share ke teman yang lain. Nah, seperti yang tadi diinfokan, Bapak-Bapak semua, silakan install Mika Pro, ya, aplikasi Mika Pro, dan upgrade ke Platinum. Nah, setelah ini akan saya share untuk link absen hari ini. Nah, link absen itulah nanti Bapak-Ibu semua screenshot dari Mika Pro ini, itu adalah tiket untuk Bapak-Ibu semua mendapatkan e-certificate. Nah, e-certificate-nya akan kita tayangkan 2 kali 24 jam. Caranya gimana? Klik di profil, masuk ke e-certificate pelatihan. Akan terlihat di sini paling cepat 2 kali 24 jam. Nah, untuk Pak Ari, nanti akan ada e-certificate instruktur di sini, Pak Ari. Bisa juga diakses di sini, ya. Oke, selanjutin lagi. Nah, Bapak-Ibu semua, nanti bulan Mei ada alih ketiga umum kita di harga 5 juta, kalau Bapak Ibu semua bisa bayar H-10 itu ada diskon 500.000 ya. Lalu juga ada auditor SMK 3 nanti di tanggal 24 sampai 31 Mei 2021 ya, ada diskon ini lumayan ya, diskon 4 juta. Lalu alih K3 listrik, ini pendidikan minimal D3, ini juga diskonnya luar biasa, diskonnya 4 juta, harga normalnya tuh 19 juta, harga promonya 17 jutaan. Silakan Bapak semua Ibu ikut di sini. Nah, bagi yang pendidikannya SMA, SMK, sederajat, silakan yang ikut teknisi ya. Nah, teknisi baru running hari ini, nanti Bapak Ibu semua bisa ikut lagi di bulan Mei. Ya. Ini juga selisihnya 2 juta ya, kalau Bapak Ibu semua bisa bayar H-10. Lalu alih muda K3 konstruksi, hari ini hari terakhir ya, teman-teman lagi ujian. Nah, Bapak Ibu semua bisa ikut yang 28 Mei ya, ini juga selisihnya lumayan. Dan insya Allah juga nanti akan upgrade ya, kita lakukan pelatihan sekaligus sertifikat double ya, sertifikat Kemenaker dapat, sertifikat dari BNSP dapat melalui LSP K3 konstruksi. Harganya berapa? Nanti kita akan share di Telegram Media Tama. Silakan Bapak Ibu semua ikut Telegram Media Tama ya. Peranca akan running nih, insya Allah nih tanggal 26 April. Silakan daftar ya. Lalu nanti 29 Mei ini ada diskon juga ya, 2 juta. Dan petugas P3K akan running juga tanggal 24-29 April, silakan masih bisa daftar. Kalau Bapak Ibu semua daftar 28 Mei ada diskon ya, diskonnya 2 juta sini. Lalu kelas D, Damkar kelas D, nanti ini
di bulan Mei, 22 sampai 27 Mei ya, yang Aprilnya sudah sold out. Oke, Bapak Ibu semua, jika ada pertanyaan terkait dengan pelatihan sertifikasi Kemenaker RI atau BNSP, silakan di telepon kita di call center 021-2254-5432. Nanti yang WhatsApp-nya nanti silakan ke Mas Ajis ya, ini ke Mas Randy bukan, tapi ke Mas Ajis, silakan Mas Ajis nanti dilampirkan nomor teleponnya di sana kalau ada pertanyaan. Jangan lupa di like, di subscribe YouTube-nya Kak Cideni. Kenapa? Karena Bapak Ibu semua lakukan like dan follow TikTok atau IG, Facebook akan dapat jaket gaul ya. Nah, insya Allah hari ini juga akan kita infokan yang Jumat kemarin sama Jumat ini. Nanti di Telegram siapa pemenangnya. Oke, silakan di like sebanyak-banyaknya. Oke, jaket gaul pilot Bombers Midatama, jaketnya praktisi K3. Oke, ini aja. Oke, Bapak Ibu semua kita lakukan tanya jawab. Mas Ajis, halo. Halo Mas Ajis. Ya, Oke, silakan dibuka layarnya, bisa diajukan tanya jawab. Bisa dimulai, apa masih saya harus take over? Oke, saya dulu ya. Kamu share ini dulu ya. Absen. Teman-teman udah nanya form absennya sama kode. Teknisi masih jalan. Nanti saya infoin lagi, Pak. Sebentar. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu dari Bapak Joko Wartono. Wah, ini Pak Joko teman kita nih ya. Berapa jarak aman dari jangkauan lingkaran tower crane? Apakah batas aman tersebut perlu hard barricade, pagar besi atau seng, atau biasanya dipakai material apa untuk barricade tersebut? Silakan Pak Joko. Silakan Pak Ari. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita bicara jarak aman dari jangkauan lingkaran tower crane sih sebenarnya pada prakteknya, ini saya bicara praktek ya Pak ya, pada prakteknya sih yang dikhawatirkan itu lebih kepada pada saat tower crane itu melintas Bapak Ibu ya. Di Jakarta nih, kita ngomong di Jakarta nih, nggak bisa kita lakukan pembatasan seperti itu. Karena apa? Kawasannya cukup padat. Jadi kemungkinan bahwasanya si TC pada saat berputar itu melewati rumah orang kah, gedung lain lah, apa segala macam itu terjadi, Bapak. Ya. Nah, kemudian penjagaannya di mana? Biasanya pada saat TC itu parkir malah. Ya, pada saat si TC parkir, pada saat dia berhenti, itu ditentukan berhentinya harus kemana. Sementara pada saat swing, paling kita bicara swingnya boleh lewat mana, boomnya TC itu swingnya boleh lewat mana. Tapi kalau misalnya memang areanya dimungkinkan, secara prinsip kan begini, kita kalau bicara mau keselamatan itu kan ada potensi bahaya ya. Pada saat TC itu nge-swing, dia lagi ngangkat beban, di bawahnya pasti ada potensi bahaya kalau misalnya sampai tertimpa. Prinsipnya kita menjaga supaya swingnya TC yang membawa beban ini ya, bebannya itu tidak melewati tadi rumah penduduk, gedung milik orang lain, atau kendaraan, atau orang yang melintas. Jadi kalau ada orang yang melintas ya, orangnya suruh minggir dulu lah dari jalur swingnya TC itu. Karena kalau kita bicara di Jakarta Pak, terutama ya, Jakarta ini, Bapak mau pakai ada jarak aman dari jangkauan lingkaran tower crane, proyek-proyek yang di samping tol, jalan apa tuh, Gatot Subroto misalnya gitu ya, atau Sudirman Tamrin gitu, itu TC-nya bisa nyampe ke jalan itu. Gitu. Dan dia pasti akan nyampe ke pinggir jalan paling tidak untuk ngangkut barang yang dari sisi tepi jalan kalau misalnya area unloading-nya ada di sana. Gitu. Jadi ini memang isu tersendiri, Pak. Kalau mau ideal, ya area swing-nya TC sebaiknya clear dari umum, dari publik. Ya. Kemudian barikadenya di kita ya barikade ya biasanya pakai pagar seng atau pagar besi itu. Nah, kemudian untuk area tertentu di mana ada orang lewat itu disiapkan ada perlindungan proteksi khusus, Pak. Proteksi khusus, jadi dibikin kayak apa? Kayak kita jalan di lorong gitu ya, di atasnya dipasang atap untuk menghindari
tertimpa benda yang jatuh dari TC. Tapi kalau kita bicara lagi ngangkut yang barang-barang yang cukup besar, kegiatan perlintasan itu ya nggak boleh bersinggungan dengan beban yang dibawa sama TC. Gitu. Jadi yang dikhawatirkan sekali lagi ya Pak, yang mesti diingat, yang mesti dikhawatirkan adalah beban yang dibawa, barang yang dibawa sama si TC-nya, gitu. Yang mesti jadi perhatian khusus. Bisa cukup terjawab Pak Joko ya? Oke, udah cukup terjawab. Lanjut Pak. Ini juga dari Pak Joko. Pada waktu penggalian tanah termasuk dewatering, sejauh mana perlu persetujuan KLH? Wah, ini ke KLH nih Pak. Oke, kalau misalnya kita mau melakukan dewatering, ya, biasanya sih perizinannya, kalau saya nggak salah ingat perizinannya lebih ke dinas ya Pak, ke dinas. Karena kalau KLH kan ke kementerian ya, sehingga saya lebih banyak ke dinas. Jadi di wilayah lah, kayak di Jakarta ya ke dinas lingkungan hidup DKI, atau kalau di wilayah lain, entah di Jawa Tengah ya dinas lingkungan hidup di sana gitu. Perlu nggak itu dilakukan perizinan? Ada, perlu. Kenapa? Itu akan dicek dulu Pak, dewatering itu. Air yang mau disedot, berapa besar sih debitnya gitu. Perhitungannya seperti apa. Kemudian mau dibuangnya kemana tuh air itu. Gitu, air tanah itu mau dibuang kemana. Terus kalau sampai penyusutan, apa yang harus dilakukan? Karena biasanya ada sumur bor, ada sumur dewatering, ada recharging well. Recharging well itu tujuannya apa? Kalau airnya turun terlalu banyak, diisilah lewat recharging well ini supaya air di kelilingnya itu naik lagi, tapi bukan di area proyeknya ya Pak. Air yang di sekeliling area proyek. Jadi rumah warga jangan sampai kering, kira-kira begitu. Itu terkait teknis di awalnya ya harus dilakukan pengajuan izin dulu Pak. Dewatering itu nggak boleh dilakukan sembarangan. Dan seingat saya belakangan ini akan agak sulit untuk melakukan izin dewatering, beberapa tempat malah sudah tidak diizinkan ya. Kalau saya tidak salah ingat begitu. Ya, jadi apakah perlu dimintakan persetujuan? Bukan persetujuan, izin yang harus diminta. Izinnya yang ngeluarin siapa ya, dari dinas. Oke, bagaimana dengan ini Pak? Pengawas K3 kalau terjadi kecelakaan itu bertanggung jawab juga nggak nih? Apa tanggung jawabnya pengawas kalau terjadi kecelakaan di proyek? Jadi kalau, nah ini pengawas K3, sebenarnya saya lebih senang bilangnya gini, petugas atau HSE officer yang ada di timnya pengawas ya, kira-kira begitu. Apakah ikut bertanggung jawab kalau jadi kecelakaan kerja? Iya Pak, ikut. Kita ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena kan kita melakukan pengawasan terhadap penerapannya di lapangan. Gitu. Ya. Sejauh mana sih pertanggungjawabannya? Ya, tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Kalau misalnya kita bicara gini, oh ada kejadian Pak, kecelakaan kerja misalnya gitu ya, karena tukang misalnya terjatuh gitu kan, itu kan nanti ada accident investigation-nya ya, ada apa, penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, ternyata setelah dilihat, oh si orang ini jatuh di lokasi tertentu yang sebenarnya sudah dijaga gitu. Karena seringkali begini Pak, yang tadi saya bilang, karena SDM-nya agak rendah, sering mereka abai bahwa oh nggak boleh tuh lewat di situ, udah ada garisnya, udah dibatasin. Cuman mereka mau cepet jadi lewat ke sana. Udah tahu harus pakai harness, tapi harness nggak dipakai, dia jalan ke sana. Nah, seperti itu nanti akan dicek. Ini di mana permasalahannya, di mana penyebabnya. Kalau misalnya, oh si tukang bandel nih nggak pakai, tapi ternyata tim K3 dari kontraktor tidak pernah mengingatkan juga gitu.
dalam evaluasinya nggak pernah tuh di safety morning atau di safety meeting nggak pernah disampaikan untuk selalu menggunakan itu apa segala macam. Itu kan dianggap abai. Bagaimana dengan pengawas safety officer dari sisi pengawasan? Pernah nggak kita negur masalah itu? Pernah nggak kita mengingatkan ke kontraktor, timmu kok ada kerja nggak pakai ini? Pernah nggak kita kalau kita ada temuan gitu, kita dokumentasikan, kita kirim surat. Kalau misalnya itu nggak pernah dijalanin sama sekali, ya kita bisa dikenakan. Sejauh mana sih? Ya balik lagi ke tugas pokoknya masing-masing ya. Tadi saya sampaikan, kita di pengawas itu lebih kepada memastikan bahwa penerapan itu berjalan, gitu. Bahwa iya kontraktor menjalankan. Gitu. Ini nyambung juga nih pertanyaan Pak Pomo. Ya. Kata Pak Pomo dari Balikpapan ini katanya kalau desainnya yang salah gitu ya, kalau ada kesalahan desain terus terjadi kecelakaan, itu siapa yang tanggung jawab tuh Pak? Ini kita bicara desain konstruksi ya, desain konstruksi. Ada kesalahan desain. Berarti kan kalau bicara kesalahan desain ini yang mendesain perencananya Pak ya, yang desain perencananya. Secara kalau saya nggak salah ada di Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 terkait perencanaan itu tanggung jawabnya ya ada di perencana Bapak Ibu. Gitu. Kalau memang desainnya salah, orang K3 mau ngapain pertanyaan saya? Bapak Ibu ahli K3 gitu ya. Kebetulan kan gini, kita bicara ahli K3 itu tidak serta-merta harus orang teknik loh. Harus sarjana teknik loh. Gitu. Dimungkinkan saja yang bukan sarjana teknik. Atau kita bicara gini, salah desain struktur, tapi ini ahli K3-nya sarjana arsitek. Ya mungkin aja dia nggak aware terhadap detail strukturnya gitu. Karena ini yang bermasalah ada di mana? Desainnya salah. Besinya kekecilan misalnya gitu, atau besinya terlalu jarang. Sementara si perencana pada saat mendesain menyatakan bahwa ini aman. Nah ini kalau misalnya karena memang salah desain, ya tanggung jawabnya ada di perencana. Harusnya tidak serta-merta jadi tanggung jawab personil K3. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, terjadi kecelakaan kerja, maka harus dilakukan investigasi. Harus dilakukan penyelidikan. Apa yang menjadi penyebabnya? Gitu. Kalau memang ditemukan penyebabnya adalah karena desain yang tidak tepat, perhitungan desain yang tidak tepat, yang nggak bisa serta-merta yang dipersalahkan personil K3 gitu. Ya, kami juga, saya pikir beginilah kayak kejadian di mana Jembatan Kukar mungkin gitu ya, Jembatan Kukar itu kan sudah jadi baru rubuh, Ya, kemudian jadi saya terus terang nggak gitu ngikutin ya. Kemudian dari sisi saya yang jadi pertanyaan adalah desainkah yang salah atau pelaksanaankah yang tidak sesuai desain? Kan begitu. Nah, kalau misalnya kejadian kecelakaannya setelah bangunannya jadi, orang K3-nya kan juga udah nggak di situ, Pak. Gitu. Kalau misalnya dia masih masa konstruksi, kebetulan orang K3-nya masih ada di sana. Tapi ya bukan berarti apa itu menjadi serta-merta jadi tanggung jawabnya si orang K3 gitu. Saya sih kurang setuju kalau kemudian secara penuh kesalahannya dibebankan ke tim K3, apalagi diketahui bahwa yang bermasalah adalah desain. Cuman kalau kita bicara di Jakarta, ini balik lagi ya, kalau kita bicara proyek konstruksi bangunan gedung misalnya di Jakarta, desain itu sudah melalui proses persidangan, Bapak. Sidang TPKB gitu. Kalau sekarang dulu P2B, saya nggak tahu sekarang apakah di P2B atau di Citatah gitu, atau karena mereka sekarang jadi satu pintu kan, jadi satu atap. Nah, itu kan sudah melalui pemeriksaan di sana, artinya desain itu sudah dievaluasi. Harusnya nggak ada miss, harusnya. Tapi kalau proyek masih terjadi ada kesalahan memang di perhitungan desain, jelas ya sudah. Berarti di desain Pak ya? Cukup ya Pak? Oke, udah cukup. Kalau desain ya perencana lah yang tanggung jawab intinya gitu. Iya. Pak, setelah ini Pak Syafruddin nanya nih ya,
apa tupoksi antara ahli K3 di pengawasan dengan ahli K3 di proyek? Nah, apakah laporan konsultan K3 dengan laporan kontraktor K3 itu sama nggak kira-kira? Nah, ini kita ngomongin soal laporan K3 dari sudut pandang si MK, laporan K3 dari sudut pandang si kontraktor, sama tupoksi antara ahli K3 di MK sama ahli K3 di kontraktor. Nah, itu gimana Pak bedanya? Ya. Oke. Secara tugas pokok ada perbedaan, Pak, jelas. Kenapa? Kontraktor itu yang melaksanakan pekerjaannya, ya. Pengawas ya tugasnya mengawasi. Gitu ya, secara tugas pokoknya jelas-jelas berbeda. Semua pelaksanaan pekerjaan termasuk pelaksanaan penerapan K3 di lapangan itu dilakukan oleh tim dari kontraktor. Tugasnya konsultan pengawas atau MK apa? Yang mengawasi itu, memastikan bahwa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, memastikan bahwa itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah disetujui sebelumnya, gitu kan? Di awal tadi saya cerita ada pengajuan tuh, ya, ada pengajuan safety plan dan sebagainya. Itu yang bikin siapa? Kontraktor, Bapak Ibu. Tadi saya juga ngomong tuh hari Senin lalu ada pelatihan di webinar Media Tama juga gitu kan. Di webinar Media Tama yang hari Senin pagi kalau saya nggak salah ingat Bu Isti. Itu beliau juga sudah sampaikan, yang lapor itu siapa? Kontraktor, bukan pengawas yang laporan ke Disnaker. Gitu. Ya. Karena apa? Yang menerapkan kontraktor, kita memastikan, mengawasi bahwa itu berjalan. Lah, kalau laporannya gimana? Laporannya K3-nya kontraktor dengan K3-nya MK atau konsultan pengawas, apakah sama? Secara umum pasti akan ada perbedaan, Bapak Ibu. Karena kita lebih banyak melihat dari sisi penerapan. Ya, tapi kita secara poin, item detailnya mungkin sama. Tapi akan ada perbedaan dalam beberapa hal. Karena secara fungsi, sekali lagi kita memeriksa. Gitu kan. Kita memeriksa. Jadi kita, oh ini ada hal-hal yang nggak dilakukan nih sama kontraktor. Di situ kita masukin di laporan. Dan laporan kita bukan ke dinas loh ya, dari pengawas itu bukan ke dinas. Laporannya dari pengawas itu ke pemberi tugas, ke owner. Gitu. Ya, oke. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Kalau pengawas tuh yang lapornya ke owner, bukan keluar lagi Pak ya. Oke. Ada pertanyaan di luar dari yang kita bahas juga, nggak apa-apa nih. Kalau MK berhak melakukan inspeksi alat berat nggak sebelum masuk ke proyek? Ikut serta juga nggak itu Pak? Pak Hadi Suharjo bertanya. Ya, Pak. Kalau kita melakukan inspeksi terhadap alat berat, iya, biasanya kita lakukan. Kita biasanya melakukan, tapi inspeksinya bukan inspeksi semacam inspeksi untuk mengeluarkan surat izin layak operasinya si alat gitu ya. Kita hanya memastikan bahwa alat yang didatangkan itu sesuai ya, karena begini Bapak Ibu, untuk melakukan inspeksi terhadap alat berat itu kan membutuhkan kualifikasi khusus. Ya, inspeksi yang mendetail ya terhadap alat berat, kelayakan alat berat itu butuh kualifikasi khusus. Jadi biasanya kita mendampingi pada saat ada pemeriksaan itu iya. Jadi dilakukan periksa uji nih terhadap TC tadi saya bilang misalnya. Kita ngapain nih? Kita mendampingi saja, jadi saksi. Yang berhak melakukan itu siapa ya? Yang berhak melakukan itu sekali lagi petugas dari PJK 3 yang untuk periksa uji, kemudian dari dinas terkait gitu ya. Nah, kita hanya memastikan bahwa alat itu memang masih bagus, bukan alat rusak yang didatengin gitu. Biasanya itulah Pak, datang TC 1 minggu kerja, 2 minggu istirahat TC-nya. Jadi nggak memastikan itu nggak terjadi ya, memastikan aja Pak ya. Enggak. Betul Pak. Oke, berikutnya. Pak Ari mau penjelasan mengenai korelasi pengetahuan temporary load selama konstruksi dapat merujuk ke ICE 37 Design Load and Structure During Construction terhadap K3 konstruksi yang mana terkadang kurang diperhatikan. Terima kasih. Nah, ini Pak Ari, ini enggak kira-kira? Oke. Relate dengan ini kita.
Ini technical ya, ini technical sekali sebenarnya. Tapi jawab secara luas saja. Ya, secara umum begini Bapak Ibu. Temporary load itu ada. Temporary load pada saat konstruksi itu ada karena apa? Pada saat konstruksi ada beban-beban tertentu ya yang harus diterima. Agak berbeda dengan beban yang akan diterima pada saat bangunan sudah jadi. Nah, bagaimana korelasinya dengan penerapan K3 konstruksi? Kembali kepada metode tadi Pak. Contoh gini deh, saya bicara temporary load yang sering kita temuin gini. Genset Pak. Genset kalau ditaruhnya di atas, di lantai 6, 7, atau apalah gitu ya. Apalagi taruhnya di belakang gedung biasanya. Kemudian aksesnya lewat depan. Si genset ini kan nggak bisa begitu aja diangkat pakai TC terus diturunin di lokasinya. Kadang dia harus digelindingin pakai roller atau apa melalui akses yang nantinya sebenarnya nggak ada beban apa-apa di situ gitu loh. Nah, itu kan jadi temporary load tuh pada saat konstruksi. Di situ harus diperhitungkan bebannya, beban genset yang akan melintas. Oh, nih rencananya nih di apa tadi di metode pelaksanaan dan di site arrangement-nya nanti genset akan unloading dari truk di lokasi 1 misalnya ya di sini. Oh, dia harus dibawa ke belakang. Aksesnya lewat mana? Di akses inilah dikasih perkuatan tambahan, Bapak Ibu. Perkuatan tambahannya sifatnya temporary atau permanen. Di beberapa kasus kita lakukan permanen. Ada penambahan perhitungan khusus ya, dilakukan perhitungan khusus struktur di situ. Baik jadi perkuatan beton, mutu betonnya bisa ditingkatkan, bajanya juga di set gitu ya sesuai dengan kebutuhan di mana yang beban itu mau melintas. Ada yang itu di treatment di up sedikit ditambah dengan menggunakan perancah dipasang di bawahnya gitu. Di bawahnya dipasang perancah mungkin 2-3 lantai. Nah, itu nanti akan dihitung dulu sebelum barang itu melintas. Yang hitung siapa? Perencana, Pak. Jadi kontraktor biasanya lebih gini lah, kontraktor bikin hitungannya diajukan ke perencana setuju, kita jalan lah. Tapi bicara dari sisi K3-nya, tentunya kita harus aware barang ini mau lewat, nggak bisa begitu aja lewat di situ gitu. Ya, nggak ada nih direncanakan koridor mall mampu untuk nahan beban sekian ton misalnya. Ya, karena apa? Oh, nantinya yang lewat situ cuma orang jalan kok pada saat sudah operasional, tapi sebelum operasional tiba-tiba ada genset mau lewat di situ, ya itu dikasih perkuatan khusus, dikasih penanganan tersendiri lah untuk area tersebut pada saat pelaksanaan konstruksinya. Saya rasa begitu sih, Pak Hengki ya. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Oke, lalu berikutnya dari Pak Saipudin, bila menemukan ABM tidak menggunakan APD ketika bekerja, sanksi atau punishment apa yang efektif diberikan ke pekerja sehingga pekerja ke depannya selalu disiplin menggunakan APD? Mungkin ini dari sudut pandang MK ya Pak ya, bukan dari kontraktor. Nah, ini karena kita siang ini berbicara K3 dari sudut pandang MK ya. Jadi Bapak Ibu semua mohon diperhatikan dengan topiknya ya. Silakan Pak. Ya. Ini sih sebenarnya ABM ini kalau saya ini anak buah mandor gitu ya. Tenaga kerja ya gitu ya. Pekerja. Apakah MK langsung negur si pekerja atau lewat mana dulu Pak kalau terjadi pelanggaran? Nah, intinya kayak gitu. Baik. Pak. Jadi gini Pak, kalau saya pribadi selalu menerapkan kita melihat seberapa urgent atau seberapa, karena ada gini, ada kasus-kasus yang kalau kita tunda nggak apa-apa, ya. Kasus-kasus yang kalau kita tunda, artinya kita tidak segera kita ambil tindakan, ya nggak akan terjadi apa-apa dalam waktu dekat misalnya gitu. Contoh deh, si tenaga kerja masuk nggak pakai rompi, ya. Masuk ke area proyek dia pakai sepatu, dia pakai helm, tapi rompinya dia tidak pakai. Gitu. Itu saya masih bisa tunda. Saya akan negur ke pelaksananya atau orang K3 dari kontraktornya. Tapi kalau misalnya, ini juga sering kejadian, pengecoran Bapak Ibu,
tukang atau pekerja naik ke bucket. Pada saat bucket diangkat, ngecor kolom ini biasanya, bucket diangkat dari bawah, baru di loading beton, tukang cornya ngikut dari situ sampai ke atas, sampai ngecor. Itu resikonya tinggi sekali. Putus, selesai orang itu. Bukan cuma orang itu selesai, proyek tutup itu. Ya. Nah itu kalau kayak gitu, saya stop. Biasanya saya minta langsung keluar. Saya nggak mau. Resikonya terlalu besar buat semua umat yang ada di proyek itu. Harusnya gimana ya? Harusnya ada platform yang di dekat kolom-kolom yang mau dicor. Boleh dia naik, tapi dari platform, bukan ngikut dari bawah gitu. Seringkali ini, ya tadi saya bilang mentalitas juga nih, ya kebiasaannya SDM kita malas sih. Wah capek Pak, di sana nanti harus ada orang, di sini ada orang, kebetulan Pak Mandornya nggak mau rugi gitu kan. Ini deh, biarin aja ikut dari, supaya cukup satu orang, dia ngikut dari apa mixer, mobil truk mixer itu, dia ngikut pada saat loading beton ke bucket, dia nangkring di bucket, ngikut naik ke atas, pengecorannya mungkin di lantai 7 atau lantai 8, dia nangkring aja dari situ ngikutin TC, sampai atas dia yang ngecorin, turun dia ngikut lagi. Nah itu, kalau yang hal-hal seperti itu, enggak, kalau saya lihat, atau tim saya melihat, atau siapapun yang pengawas melihat, Pak, saya yakin, begitu kita aware itu ada bahaya, kita langsung stop saat itu juga, kalau yang seperti itu. Terus, sanksinya bagaimana? Kalau sanksinya kita nggak langsung ke pekerja, Bapak. Pengawas itu tidak memberikan sanksi langsung ke pekerja. Yang ngasih sanksi silahkan kontraktor. Kita memberikan sanksi ke kontraktor. Ada pelanggaran, ya kita kirim surat. Ini ada kejadian seperti ini, di foto, kita tegur kontraktornya. Ada nggak sanksi buat kontraktornya? Tergantung di kontrak. Di kontrak biasanya bunyi nih, sanksi atas. Misalnya terjadi pelanggaran apa, itu biasanya di proyek tertentu bunyi Bapak Ibu. Termasuk misalnya MK-nya udah bilang nggak boleh ya, besok kejadian lagi, kita ingetin nggak boleh ya, ternyata besoknya pada saat pengecoran kejadian lagi, kontraktor bisa didenda. Apakah kontraktor mau mendenda ke mandor atau ke tenaga kerja, itu tergantung dari si kontraktornya sendiri. Tapi saya pribadi Bapak Ibu, biasanya kalau saya lihat ini resikonya tinggi, saya akan minta ke kontraktor supaya diganti saja tukangnya atau mandornya. Karena sekali lagi, kalau sampai terjadi kecelakaan kerja, terus terang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai pengawas gitu ya, beban kita punya tanggung jawab moral, terlepas dari tanggung jawab secara hukum, secara peraturan perundangan, kita punya tanggung jawab moral. Ada nyawa yang hilang di bawah pengawasan kita, itu berat buat saya. Ya. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu di proyek yang kita tanganin. Kita minimalisir lah. Kalaupun mau, kalau ya amit-amit ya, jangan, kalau boleh jangan ada kejadian kecelakaan sama sekali lah. Kalau cuma mau kecelakaan ya apa, kesandung batu di depan pintu proyek masih, asal jangan sampai kenapa-kenapa, mungkin masih kita masih ya sudah lah gitu. Tapi kalau sampai kejadian seperti itu, terus terang Pak, saya sendiri sudah beberapa kali nemu kejadian di depan mata sendiri, orang jatuh dari lantai 2 gitu ya. Karena apa? Mereka sedang kerja pakai harness, ya, hujan deras. Saya juga nggak ngerti. Saking takutnya dia kena air, dia lari. Lagi instalasi baja, kepleset, dia hujan. Tidak meninggal. Ya sempat pingsan, terus dirawat. Ini ada patah tangan kalau saya nggak salah. Tapi itu horor loh Pak. Gitu. Buat kita ngelihat tiba-tiba rembruk gitu, horor buat kita. Mengerikan sekali itu. Jadi itu yang kayak gitu, saya sih berharapnya kalau Bapak Ibu ada yang bertugas sebagai pengawas atau sebagai kontraktor, ya tolong dikasih pengertian. Kalau ada Bapak Ibu kena hujan, nggak akan kenapa-kenapa kok, tangan nggak akan patah gitu. Saya rasa sih kalau kena hujan nanti turun mandi air hangat, sehat lagi udah. Gitu. Tapi kalau lari, enggak. Terus Pak ini Pak Widya nanya nih ya. Jadi apa nih Pak beda MK dan konsultan supervisi Pak kalau di proyek konstruksi? Dia masih bingung nih Pak.
Bedanya MK sama konsultan supervisi. Iya. Ini Pak, kalau konsultan supervisi itu kalau di pemerintah bilangnya konwas, konsultan pengawas, gitu ya. Tadi di depan di slide saya sebenarnya sempat saya sampaikan, kita punya perbedaan di kalau di KBLI ya, konsultan supervisi itu masuknya di grupnya rekayasa, kodenya RE, gitu. Kalau MK itu di konsultan umum lainnya, jadi kodenya KL, gitu. Secara pembagian itu. Tapi pada prakteknya bagaimana? Secara praktek, yang membedakan konsultan pengawas atau supervisi dengan MK itu tadi di keterlibatannya pada saat proyek. Jadi kalau dibagi-bagi layanan itu ada konsultan manajemen proyek, ada konsultan manajemen konstruksi, ada konsultan pengawas atau supervisi. Nah, konsultan manajemen proyek ini dari belum ada apa-apa, baru mau konsep, desain. Ada orang bilang, saya mau bangun hotel nih misalnya gitu. Hotel mau bangun di mana? Si konsultan manajemen proyek udah terlibat di situ. Hotel, oke, mau bangun di mana? Hotelnya mau hotel seperti apa? Ya kan? Bintang berapa? Kamarnya berapa? Itu konsultan manajemen proyek. Akan dilakukan studi kelayakan atau feasibility study. Layak nggak dibangun hotel di situ? Laku nggak tuh hotel ada di situ gitu. Ya, termasuk nanti ngitung sih BEP-nya, break even point-nya kapan sih gitu ya. Ini agak keluar dari masalah ketiga ya, ini masalah pembagian si konsultan. Nah, kalau MK itu terlibatnya di mana? Secara umum MK itu terlibat pada saat masanya desain, Pak. Desainnya sudah jalan. Jadi bukan kalau di project management DED ya. Desain awal lah, konsep desain dia terlibat. Nah, MK biasanya tidak terlibat di konsep desain. MK terlibat di tahapan desain. Itu ya prakonstruksi lah gitu saya bicaranya. Ya, tender itu tender kontraktor ya, tender pekerjaan itu MK terlibat. Itu sampai ke pengawasan konstruksinya. Lah kalau si konwas atau konsultan pengawas atau konsultan supervisi, dia keterlibatannya di masa konstruksi. Tadi saya bilang ada benangnya, ada line-nya. Line-nya di mana? Di PCM, di pre-construction meeting atau rapat prakonstruksi atau di project biasanya dikenal juga kick off. Ya, kick off meeting. Nah, pada saat kick off meeting inilah konsultan pengawas sudah mulai terlibat. Itu karena nanti konsultan pengawas yang akan mengawasi jalannya proyek tersebut. Apakah ini 3 entitas yang berbeda? Gitu ya. Mungkin jadi pertanyaan begitu ya. Entitasnya sama atau berbeda nih? Ini bisa entitas yang sama, bisa entitas yang berbeda sekali lagi. Jadi dia menjadi entitas yang berbeda pada saat kan ini bicaranya pelayanan ya, services yang diberikan gitu. Kalau layanannya MK ya tadi dari awal sampai habis, dari pra sampai selesai. Kalau supervisi ya dari start construction sampai habis construction secara services. Oke, luar biasa nih teman-teman semua ya. Jadi melihat konsultan itu bukan cuma lihat konsultan ngawasin doang, ternyata konsultan tuh banyak jenisnya ya Pak Ari ya. Ada banyak. konsultan manajemen, konsultan apa gitu ya. Tapi kadang orang awam melihat konsultan tuh ya konsultan yang ngawasin, dia nggak tahu kalau konsultan tuh banyak gitu ya. Nah ini kebanyakan nih kayaknya nih peserta dari kontraktor nih kayaknya ya. Oke, kita masuk ke session 3 nih ya, session 3. Silakan Mas Ajis. Mas Ajis? Oke, baik. Kita lanjut ke session 3 ya, Pak Ibu sekalian. Baik, di session 3, oke. Bagi yang ingin bertanya langsung dengan pembicara, silakan klik tombol raise hand yang ada di layar PC atau handphone Bapak Ibu semuanya ya. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara. Oke, baik. Itu sudah ada. Oke. Pak Widya di Allow to Talk. Oke, silakan Pak Widya. Silakan Pak Widya. Silakan Pak Widya. Ya, terima kasih. Pak Denny ya, dari Media Tama. Pak Anas itu loh Pak. Ini ya,
panggilannya, Pak. Panas. Oke, Pak Pak Anas. Anas. Silakan Pak Anas. Ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi saya jawab sama Pak Ari ya. Perbedaan antara konsultan supervisi sama MK. Secara umum insya Allah saya sudah paham ya. Dari konsultan supervisi itu terlibat dalam tahap konstruksinya sampai habis. Sedangkan MK itu pra konstruksi sampai habis. Nah, ini pertanyaan saya kan terkait dengan aspek K3-nya, Pak. Karena di beberapa proyek yang saya tangani, kebetulan saya di konstruksi saya sudah lama. Dan saya juga sudah pernah join atau gabung. Saya di kontraktor, juga pernah gabung diawasin sama MK-MK atau MK yang benefitnya itu sudah mempunyai ISO atau yang sudah termasuk golongan MK yang sudah menerapkan SMK3 dan inilah penerapannya sudah bagus. Tetapi pada kenyataan di lapangan, Pak, saya jelaskan bahwasanya pengawas ini terkait K3 harus gini. Tetapi kenyataan di lapangan, Pak, itu sama sekali tidak ada terlibat terkait pengawasan K3 dan bahkan kontraktor itu memang kita sudah punya prosedur, sudah menjalankan, tetapi saat ada namanya kejadian atau kecelakaan dan bahkan itu yang terkait dengan lingkungan itu mohon maaf tidak ada andil sama sekali. Sebagai contoh saya pernah di satu proyek di Bali ya. Itu ada terkait dampak lingkungan ya. Ada proses pemancangan di area, kebetulan saya membangun proyek di wilayah ITDC ya, di ITDC di Bali. Di Nusa Dua. Pada waktu itu proyek Shangri-La, Hotel Shangri-La. Okay. Di situ pada waktu pekerjaan tiang pancang ada salah satu dampak lingkungan yang dimana ada buangan air limbah itu masuk ke drain atau masuk ke saluran kota. Nah, saluran kota itu masih dalam lingkup pengawasan ITDC. Nah, makanya ada komplain dari pihak eksternal, di mana itu yang komplain yang pertama dari pemilik hotel sekitar. Nah, pasti dia komplainnya kan ke Dinas Lingkungan Hidup sekitar. Akhirnya sidak. Ini saya sedikit cerita Pak ya, Iya. Akhirnya sidak ke proyek-proyek kawasan ITDC yang dimana masih kerjaan konstruksi. Ditemukan di situ bahwasanya terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan dengan pekerjaan konstruksi tadi itu. Nah, kalau kita melihat terkait dengan dampak lingkungan kan otomatis ada AMDAL Pak ya. Sebelum pekerjaan itu dimulai. Dan AMDAL itu ya pasti yang mempunyai, yang mengajukan izin kan ownernya, owner sama MK. MK pasti akan dilibatkan di situ. Dikasih salinan, pasti dikasih salinan Pak. Nah, hasilnya hasilnya. Tetapi pada kenyataan di lapangan seharusnya kan dari pihak kontraktor juga diinformasikan lah bahwasanya ini loh dampak lingkungan yang ada izinnya, dan bahkan kita kalau mau ngejak konstruksi kita nggak terjadi kesalahpahaman. Kenyataannya tidak ada salinannya Pak, jadi itu yang bingung. Makanya yang saya bilang tuh pada kenyataan di lapangan itu tidak ada keterlibatannya. Itu yang pertama. Terus lain cerita, ini kan MK. Lain cerita dengan saya pernah diawasi dengan konsultan supervisi. Ya. Konsultan supervisi. Nah, konsultan supervisi ya mohon maaf, ini keterlibatannya dalam pengawasan dari aspek ketiganya hampir tidak ada. Hanya kita melaporkan laporan, memang kita laporan ke Dinas Tenaga Kerja, sama kita laporkan ke konsultan supervisi. Nanti konsultan supervisi pasti melaporkan ke owner ya. Kebetulan saya waktu itu proyek ini kan pemerintah kan. Pemerintah itu kan diawasi dengan konsultan supervisi. Nah, di situ Pak andilnya tidak ada, dan bahkan kebanyakan ya Pak, ya mohon maaf ini kebanyakan seorang yang sudah menjadi tupoksi baik itu di MK maupun di konsultan supervisi yang seharusnya itu menjadi pengawasan di aspek K3-nya itu biasanya double job Pak.
Jadi nggak fokus, Pak jadi Widya, ya akhirnya maaf. itulah akhirnya. Waktu seperti kita itu. Ya, itu pendek nih, pertanyaan, Pak Pak. Widya. Langsung aja ke pokok permasalahan. Oke, Pak Widya. Ya, pada intinya gitu. Jadi pertanyaannya yaitu di perundang-undangan atau di kontrak itu sebenarnya ada nggak Pak ya terkait biaya MK atau konservasi yang job desk-nya untuk bagian K3 itu loh, kok sampai kenyataan di lapangan nggak ada ini ya. Itu ya aja Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, Pak Widya. Jadi Pak Anas, sorry, panggilnya Pak Anas tadi Pak Denny katanya. Anas ya. Ya. Jadi gini, Pak Anas, terkait keterlibatan MK yang tadi Bapak cerita, ya saya terus terang kalau misalnya, ini saya nggak bisa bicara, kan saya nggak bisa menjawab atas nama institusi yang MK yang kebetulan mengawasi Bapak, saya kurang tahu juga kan. Tapi kurang lebihnya begini, idealnya sih tidak begitu ya, idealnya memang harus ada keterlibatan. Kita bicaranya ke sana. Nah kemudian kayak tadi terkait surat-surat dan sebagainya, saya juga nggak ngerti nih Pak. Ini agak rancu buat saya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sepertinya ada miss di awal. Kalau biasanya kami pada saat PCM itu sudah dibahas dokumen apa saja yang harus sudah ada, IMB misalnya, atau pakai izin prinsip atau pakai izin-izin lainnya, itu apa saja yang sudah ada sehingga layak untuk proyek ini berjalan, itu dibahas di depan. Harusnya nggak sampai kejadian si kontraktor nggak nerima tuh dokumen itu gitu. Jadi kontraktor boleh minta pada saat awal. Kenapa? Dasar dia bisa bekerja secara regulasi gimana? Bapak sebagai kontraktor mau bangun, tapi ternyata tuh tanah belum ada izin, belum ada apa, dan Bapak nggak nanya nih. Bapak nggak nanya, Bapak bisa dipersalahkan. Itu bicara yang tadi terkait izin, ada AMDAL segala macam. Kontraktor berhak untuk minta Pak di awal, gitu ya. Dan harusnya itu dibahas di awal pada saat PCM. Kalau sampai skip, saya nggak tahu benang kusutnya di mana tuh. Kenapa bisa yang terputus di mana komunikasinya sampai itu nggak ada. Saya langsung ke yang terakhir. Apakah ada peraturan perundang-undangan yang ngatur tanggung jawabnya konsultan? Gampangnya gini Pak, 2017-2018 itu konon masa-masa kelam K3 konstruksi itu, konon katanya. Gitu. Mungkin nanti Pak Denny bisa bantu mengkonfirmasi betul apa enggak. Karena kejadian kecelakaan kerja konstruksi di 2 tahun itu agak ekstrim, dan itu seringkali dijadikan contoh kalau Bapak ikut pelatihan petugas K3 konstruksi ya dari Kementerian PUPR atau terkait ya keselamatan kerja konstruksi, itu sering diangkat tuh kasus-kasus itu. Apa namanya, besi yang jatuh nancep ke orang yang ada di sekeliling proyek lah, terus ada bangunan yang rubuh lah gitu ya, ada jembatan jalan layang yang rubuh lah, itu banyak kejadian itu. Nah, efek dari situ apa sih Pak? Efek dari situ muncullah peraturan perundang-undangan yang dianggap urgent gitu. Jadi 2017 ada Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Kemudian muncul tahun 2019 ada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi kalau saya nggak salah, Undang-Undang Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Ya, Permen PUPR 21 tahun 2019. Nah, itu di dalam aturan-aturan itu dibunyikan ada kewajiban Pak, apalagi kalau tadi Bapak bilang proyek pemerintah. Itu proyek pemerintah kan biasanya ngacu ke PUPR, itu aturannya ada di situ, harus disediakan tenaga ahli K3. Kalau proyek kecil, kontraktor boleh menyiapkan petugas K3 saja. Proyek yang lebih besar harus ada ahli muda K3 konstruksi. Ya, menengah ahli madya K3 konstruksi. Proyek yang besar harus ada ahli utama K3 konstruksi. Nah, kalau pengawas gimana? Atau MK bagaimana? MK itu nggak boleh pakai petugas. MK itu harus ahli. Gitu. Harus pakai ahli K3 konstruksi gitu. Ya disesuaikan.
peraturannya ada, Pak. Jadi kalau dibilang apakah ada peraturannya? Ada peraturan. Bagaimana dengan aplikasi? Bagaimana dengan penerapannya? Ini yang perlu dievaluasi bersama gitu. Saya pikir sih ini masalah kesadaran ya Pak ya, masalah kesadaran dari masing-masing pihak pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku itu satu hal. Tapi masalah K3, kalaupun nggak diatur sama undang-undang, saya rasa kita harus menanamkan semua pihak ya yang terlibat dalam proyek konstruksi harus menanamkan bahwa kita punya tanggung jawab terkait masalah keselamatan kerja, atau paling tidak gini deh, kita punya tanggung jawab atas keselamatan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Itu. Ya, dari situ harapan saya kemudian meningkatkan awareness terhadap K3. Jadi jangan kemudian ini karena bukan proyek pemerintah, karena kalau di Permen PUPR itu saya lupa pasalnya, itu bunyi itu berlaku penerapan SMKK itu berlaku untuk proyek di bawah Kementerian PUPR gitu kan. Untuk pihak swasta dia sifatnya sebagai acuan, terus nanti itu kan acuan nggak usah diterapin lah. Atau ada yang SMK 3 100 orang atau punya pekerja 100 orang atau lebih. Saya kan pekerjanya nggak sampai 100, nggak usah lah gitu. Kalaupun memang tidak memenuhi tidak diwajibkan secara peraturan perundangan, tapi secara moral kita harus ini. Jadi gini Bapak Ibu, coba kita lihat ke negara yang lebih maju lah. Kalaupun kita nggak mau melihat itu, lihatlah negara yang lebih maju. Nyawa orang itu dihargai sedemikian besar Bapak Ibu. Keselamatan orang dihargai sedemikian besar, itu gede-gede ditulis safety hours misalnya sampai sekian juta jam kerja. Kita hari ini kejadian, besok ada kejadian kan. Besok kita udah mau masuk masyarakat ekonomi ASEAN, orang asing mulai masuk ke sini, tergerus nanti kita kalau nggak peduli sama safety, karena pihak asing terutama concern terhadap safety-nya tinggi sekali. Ya Pak, kira-kira gitu. Pak Hari, kita sudah di penghujung acara nih Pak Hari, tapi sebelum kita tutup, ada baiknya dari Pak Hari untuk memberikan closing statement bagaimana teman-teman di sini dapat bekerja dengan selamat dan sehat, khususnya pengetahuan juga dari sudut pandang MK. Silakan Pak Hari. Baik Pak Deddy, terima kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa di proyek, kalau kita bicara di proyek konstruksi ini atau di bidang apapun Bapak Ibu bekerja, kita harus menanamkan mindset ke diri kita masing-masing bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab saya. Ya, keselamatan itu adalah tanggung jawab saya. Keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah tanggung jawab saya. Untuk apa? Untuk membangun kepedulian Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa kita bertanggung jawab atas keselamatan kerja, apabila kita melihat ada yang tidak aman atau ada potensi-potensi bahaya, maka kita bisa segera menginformasikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan itu. Ya, sehingga lingkungan kerja kita menjadi terjaga. Bapak Ibu mesti ingat bahwa kalau lingkungan itu aman, lingkungan itu nyaman, kita bisa bekerja dengan lebih baik. Produktivitas kita otomatis akan meningkat. Ya. Kalau produktivitas kita meningkat, ya tentunya ya perusahaan tempat kita bekerja tentunya bisa lebih maju. Kitanya sendiri tentunya ya berharapnya tentu akan dapat reward yang lebih bagus, gitu kan? Jadi tolong peduli terhadap keselamatan kerja, terhadap kesehatan dan terhadap kondisi lingkungan. Ya, jangan cuman K3 itu tidak sebatas APD. Ya, bukan helm, rompi, sepatu safety atau safety sama gloves atau sama body harness, bukan itu. Itu hanya pencegahan terakhir. K3 itu direncanakan sejak awal. Jadi sebelum melakukan apa-apa, pastikan dulu. Ya, lakukan dulu mitigasinya, mau seperti apa terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di situ. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya atau dalam slide presentasi saya masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa protokol Bapak Ibu, karena masih masa pandemi. Ini besok mau Lebaran, mungkin ada yang udah persiapan mau mudik. Kayaknya kemarin Pak Denny juga udah persiapan mau mudik. Tiba-tiba dimajuin ya Pak Denny. Saya hapus. Oke, baik. Mungkin itu cukup Pak untuk ininya, penyampaiannya Pak Ari. Ya, udah cukup. Oke, baik. Baiklah teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, tadi Bapak sudah closing statement ya Pak Ari ya? Ya. Nah, oke, baik. Wah, luar biasa sekali materi kita hari ini. Masih ada tuh beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tapi terima kasih Bapak ya yang sudah bertanya, yang sudah raise hand juga tadi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan instruktur untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa. Kami doakan semoga Bapak Ari diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki berkah, berlimpah, dan berkebahagiaan ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nama saya Aziz sebagai host. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Sampai berjumpa di webinar berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ari ya. Terima kasih Pak Denny, Pak Aziz, terima kasih Bapak Ibu sekalian.